Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Anastasia Cita Magdalena. Kali ini aku akan bahas sedikit tentang studi diplomasi kawasan Timur Tengah. Dan judul besar yang aku ambil adalah Dinamika Kerjasama Ekonomi antara Arab Saudi dan Cina pada tahun 2019. Penasaran apa aja isinya? Tonton sampai habis ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Enjoy! Arab Saudi dan Cina telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1990. Fokus utama hubungan kedua negara ini awalnya adalah ekspor minyak mentah dari Arab Saudi. Kebutuhan Cina akan minyak mentah membuat hubungan antar dua negara ini semakin erat. Hal ini terjadi karena Arab Saudi merupakan negara produsen minyak mentah terbesar di dunia. Hubungan antar dua negara ini terus berjalan dengan baik, dan sebagai bentuk dari kerjasama ini, Saudi Aramco yang merupakan sebuah perusahaan di Arab Saudi memutuskan untuk membuka kantor cabang di Cina. Sebelum keputusan ini diambil, sebenarnya Saudi Aramco ini telah bekerja sama dengan China Petroleum dan Chemical Corporate pada sektor minyak dan petroleum. Kemudian, Cina menjadi salah satu konsumen energi terbesar di dunia dalam 20 tahun terakhir. Bahkan saat ini pun Cina menduduki peringkat pertama di dunia perihal konsumsi energi terbesar. Hal inilah yang membuat Cina semakin erat dengan Arab Saudi, karena Cina membutuhkan minyak mentah dari Arab Saudi. Sementara itu, dari tahun ke tahunnya, jumlah pasokan minyak mentah dari Arab Saudi ke Cina semakin bertambah. Dimulai dari tahun 1990 sebesar 48% sampai pada akhirnya tahun 2011 lalu meningkat menjadi 51%. Dan tahun ini, tahun 2020, diprediksi kebutuhan Cina akan minyak mentah dari Arab Saudi akan meningkat menjadi 70% dari tahun-tahun sebelumnya. Melihat dari peningkatan dan keberhasilan kerjasama ekonomi perdagangan ini antara Arab Saudi dengan Cina, akhirnya membuat aku sendiri kepo nih, pengen cari tahu tentang bagaimana sih dinamika ekonomi Arab Saudi dan Cina di tahun 2019 lalu, gitu teman-teman. Nah, sementara teori yang berkaitan dengan judulku ini ada dua. Yang pertama, soft power diplomasi, dan yang kedua adalah perdagangan internasional. Yang pertama dulu nih, soft power diplomasi merupakan salah satu bentuk dari diplomasi, di mana terbagi menjadi dua, hard power dan soft power. Soft power sendiri lebih berkarakter inspirasional, yaitu kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional seperti membangun hubungan atau ikatan yang erat melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya sehingga membuat orang lain terpengaruh. Kemudian yang kedua ada perdagangan internasional. Di sini merupakan hubungan atau transaksi perdagangan antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa. Arti lainnya adalah juga proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak, yang harus mempunyai kebebasan menentukan apakah ia mau melakukan atau tidak. Jadi tidak ada paksaan di dalamnya. Sekarang kita mau masuk ke pembahasan inti kita, yaitu dinamika kerjasama ekonomi Arab Saudi dan Cina tahun 2019. Seperti yang aku udah bilang tadi, hubungan keduanya itu udah terjalin sejak 1990. Nah, kemudian hubungan keduanya semakin erat setelah bersepakat untuk menjalin strategic partnership pada tahun 2008. Kemudian untuk meningkatkan kualitas, kedua negara bersepakat untuk membangun CSP atau Comprehensive Strategic Partnership pada tahun 2016. Dan sebagai permulaannya, tahun 2016, tepatnya bulan Januari, Presiden Cina melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk mempererat jaringan hubungan mereka. Dari hasil pertemuan itu, mereka membahas tentang kelanjutan CSP dan memutuskan untuk membentuk High Level Joint Committee. Hal ini
bentuk untuk mendukung adanya kerjasama bilateral di antara mereka. Selain itu, Arab Saudi menjadi salah satu negara yang ditargetkan oleh Cina untuk mempromosikan kebijakan barunya, yaitu BRI, bukan bank ya teman-teman, tapi Belt Road Initiative. Selanjutnya, sebagai timbal balik, Arab Saudi melakukan kunjungan balasan ke Cina pada Agustus 2016. Kunjungan balik ini bukan tanpa arti teman-teman, tapi menandai dimulainya High Level Joint Committee. Dan pada Agustus 2016 ini, kedua negara menyelenggarakan pertemuan perdana dalam komite ini. Hasilnya adalah kedua negara bersepakat untuk melakukan perluasan bidang kerjasama bilateral mereka dalam politik, energi, keuangan, sumber daya air, investasi, real estate, sains teknologi, pengujian kualitas, dan pertukaran budaya. Selain itu, dalam pertemuan ini, mereka membahas tentang wacana BRI dan juga rencana implementasi Saudi Vision 2030 antara Arab Saudi dan Cina. Apa sih Saudi Vision itu? Ini adalah visi dari Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pendapatan terhadap minyak mentah yang dilakukan melalui diversifikasi ekonomi. Bayangin aja nih teman-teman, Arab Saudi yang dulunya konservatif, sekarang udah mulai terbuka untuk melakukan upaya reformasi ekonomi dan sosial. Nah, Arab Saudi mulai banyak berinvestasi di bidang sektor hiburan dengan harapan bahwa hal ini akan menyokong perekonomian mereka. Hal ini juga merupakan latar belakang yang menjadi dasar mengapa sih Arab Saudi ini memperkuat hubungan bilateralnya dengan Cina. Hubungan bilateral di antara Arab Saudi dan Cina dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan, khususnya tahun 2019 kemarin bisa dibilang sebagai tahun yang gemilang bagi kedua negara dalam bidang kerjasama ekonomi. Kenapa begitu? Karena pada tahun 2019, putra mahkota Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman kembali lagi ke Cina. Dalam pertemuan ini, dia secara terang-terangan mengaku bahwa Cina merupakan mitra perdagangan terbesar bagi Arab Saudi. Pertemuan tersebut juga membahas Belt and Road Initiative yang sebelumnya telah dibahas. Kedua negara bersepakat untuk membangun jalur kereta yang nantinya akan melalui jalur maritim dari Beijing dan akan melalui Laut Merah yang berbatasan dengan Arab Saudi yang selanjutnya menuju Eropa. Kemudian, kerjasama ekonomi yang cukup menggemparkan adalah Arab Saudi teken hubungan kerjasama dengan Cina senilai 140 triliun rupiah. Kerjasama ini sebagai kelanjutan program pembangunan kompleks petrokimia dan penyulingan minyak di Cina. Dan selanjutnya, ada juga proyek gabungan antara perusahaan Saudi Aramco dan juga perusahaan di Cina, di mana proyek gabungan ini bernilai 10 miliar US dollar dan juga perusahaan Saudi Aramco membeli saham sebesar 9%. Dinamika kerjasama ekonomi dalam hal ini mengalami peningkatan, bahkan dikatakan bahwa total investasi Arab Saudi ke Cina pada tahun 2019 meningkat 100%. Jadi guys, itu tadi penjelasan tentang dinamika kerjasama ekonomi antara Arab Saudi dan Cina pada tahun 2019. Intinya tahun 2019 kemarin hubungan kerjasama ekonomi dua negara ini tuh meningkat pesat, bahkan bisa dibilang tahun yang gemilang buat hubungan mereka, sedang berada di puncak, dan banyak bukti yang sudah menunjukkan hal itu yang udah aku jelasin tadi. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekian presentasi dari aku. Kalau ada salahnya aku minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you.